Dalam rangka upaya percepatan swasembada pangan nasional dan penguatan sektor pertanian rakyat, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat secara langsung persawahan yang berada di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabaau. Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi serta mendorong optimalisasi lahan, percepatan luas tambah tanam, serta rencana cetak sawah rakyat yang difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, khususnya terkait kebutuhan air untuk mengairi persawahan dan menyoroti konflik pemanfaatan sumber air antara masyarakat dengan perusahaan pemegang konsesi lahan yang beroperasi di Kabupaten Siak. Afni mengatakan selama ini petani berebut air dengan pihak perusahaan HTI dan HGU, terutama sumber air dari Tasik Air Hitam dan Giam Siak Kecil yang seharusnya digunakan untuk pertanian, dialirkan ke lahan milik perusahaan. Untuk itu, pada momen ini, kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke persawahan di Sungai Tengah, Kecamatan Sabaau, Bupati Siak Afni meminta agar Kementerian Kehutanan memberikan 100 hektar lahan perusahaan untuk dibuatkan embung sebagai tempat penampung air yang nantinya dapat dialiri ke sawah petani yang ada di Kebungaraya maupun di Sabaau. Ya Pak, izin Pak, peningkatan ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Saya yakin dan optimis ditambah kedatangan Bapak hari ini, kami yakin insya Allah Siak di masa Bapak Presiden Prabowo insya Allah akan swasembada pangan Pak. Alasannya nanti akan saya sampaikan. Izin next. Ini kondisi kami Pak, kami punya 4.100 posisinya hari ini Pak. Hanya ada di 7 kecamatan saja. Paling besar di Bungaraya, tetangga dari kecamatan ini Pak. Dan satunya lagi di selanjutnya yang paling besar itu ada di Sungai Mandau dan lain sekitarnya. Sabaau ini kita posisi Sabaau luasannya Pak sekarang 900 hektar Pak. Next. Inilah kondisi Kabupaten Siak, Bapak Menteri, bahwa kami dikelilingi oleh HTI dan HGU Pak. Jadi luasan HTI kami lebih besar dari APL kami Pak. Ini kondisinya Pak, APL kami hanya 43%, HP kami itu kalau di total 45% Pak. Jadi dikelilingi semua Pak. Dan kami diberikan kewajiban oleh negara yang insya Allah sampai hari ini berusaha mati-matian kami jaga Pak, kalau nggak ditanami sawit pula Pak. Transmigrasi itu di Siak ini tahun 1980-an Pak, saya baru lahir, saya kelahiran 85 Pak. Itu 80-an transmigrasi masa Pak Soeharto. Dan Bungaraya itu adalah salah satu lokasi fokus transmigrasi Pak. Dan sudah dipikirkan oleh negara waktu itu sumber airnya bukan dari sungai Pak, tapi dari sini gitu. Tapi kondisinya hari ini Pak, ini adalah yang dibangun oleh Kementerian PU Pak. Saluran suplesinya sudah ada. Tapi di sebelahnya HTI membangun lagi kanal perusahaan. Kalau di sini dari sumber air turun ke bawah, ini airnya naik ke atas Pak. Dan kanalnya banyak sekali Pak. Bayangkan Pak, sumber air satu-satunya ditunggu oleh ribuan petani di bawah, tapi masuk dulu ke kanal perusahaan. Alasannya Pak, hari ini Pak karhutlah Pak. Tapi begitu saya sampai ini ke titik ini luar biasa Pak. Kalau naik mobil terantuk-antuk lah mobil apa kita Pak, perut kita karena jalan rusak. Naik motor lagi Pak. Saya sampai ke titik ini. Dan begitu saya sampai di titik ini, saya bilang, alasan kalian tadi awalnya untuk karhutlah 0,4 PP 57 saya bilang. Tapi yang kalian lakukan adalah ini Pak, luasnya sama Pak. Dan dia mengambil air dari lokasi yang sama. Kami di bawah harus pompanisasi Pak. Kami di bawah harus beli solar dan segala macam petani kami, dan itu nggak akan cukup Pak. Tapi kalau air ini sampai, alasan mereka begini lagi, Bu Bupati, dibuka pun saluran ini airnya tidak akan sampai ke bawah. Saya bilang, urusan sampai di bawah biarlah urusan Bupati, saya bilang. Urusan kalian jangan hambat air dari Tuhan untuk petani kami bilang. Karena kanalnya Pak, kalau mereka bangun perusahaan, mereka harusnya punya jalan untuk membawa hasil panen mereka ini tidak melalui kanal tapi melalui jalan darat. Soal produksi mereka itu urusan mereka Pak, urusan petani jangan diganggu gitu menurut saya gitu. Pada sesi tanya jawab petani Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabaau menanggapi hal yang disampaikan oleh Bupati Siak. Menteri Pertanian memberikan arahan tegas kepada seluruh pihak termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mendahulukan kepentingan petani kecil ketimbang kepentingan pelaku usaha. Untuk ketersediaan dan harga pupuk, Menteri Pertanian bertindak tegas meminta penanggung jawab ketersediaan pupuk untuk lebih memprioritaskan petani. Dirinya berharap permainan harga pupuk di tingkat distributor tidak menyulitkan petani dan akan mencabut izin usaha. Menteri Pertanian juga memberikan perhatian terhadap kondisi petani di Siak dengan menginstruksikan agar 10 unit traktor disiapkan mendukung petani melalui sinergi batalion dan brigif TP di Kabupaten Siak.
Dengan demikian, masyarakat maupun petani menjadi makmur, sejahtera, dan tidak ada lagi rekayasa data, manipulasi laporan. Semua harus transparan dan tepat sasaran. Masa minta tolong ke atas, selesaikan air dari pengusaha itu, perusahaan itu, dahulukan petani, tidak ada alasan. Itu petani untungnya 2 juta rupiah per bulan, 1 juta. Minta tolong Pak Dandim, mana Pak Dandim? Pak Dandim, langsung operasi sana, dahulukan sini air ke sini. Ini rakyat ini. Itu Pak, kita itu, aku juga pengusaha, dahulukan itu orang kecil dulu. Itu ditagih kita di akhirat nanti. Air itu nanti bertanya, kenapa kamu tertahan di atas, ditahan pengusaha di atas. Ya, alirkan ke sini. Alirkan. Yang kedua, BWS. Mana BWS? Baru juga, mana kepala BWS? Bisa nggak selesaikan semua ini, irigasi ini jelek banget nih? Bisa. Tidak perlu saya telepon. Bukan, ini dulu. Selesaikan semua keliling ini. Bisa. Besok mulai. Nah, itu baru besok mulai ya. Tetapi jangan persulit. Begitu mau pakai, operasikan ini traktor. Nanti kalau nyaman masyarakat sini karena ini batalion hadir, aku tambah latih. Combine aku kasih 3. Nggak usah. Kayak ini, nggak usah kamu bertanya. Ini bahan bakar tinggal you bayar, jangan mahal-mahal. Kalau dulu panen berapa bayarnya sini? 1 hektar. Ya, komen. Oke. Mahal ya? Turun dikit ya. Ya, turun. Udahlah. Apa? Bahan bakarnya, Pak. Enggak. Dia tidak ada traktor kalau tidak ada bahan bakarnya. Aku bilang udah datang sendiri, tenang kalau Polri dengan TNI yang cari dapat. Udah terima jadi. Terus ngolah tanah berapa tuh? Pak, itu terlalu mahal kayaknya. Mahal, jangan. Nggak boleh. Apakah 2,5 atau 2 juta, lihat Pak berapa untungnya ya. Yang penting ini nanti supaya sustain. Jadi nanti TNI yang gunakan lumayan kan, tidak beli beras, tidak beli ikan, rakyat bisa tanam dulu 1 kali, ini 1 kali semua. Usahakan 3 kali tanam. Artinya masyarakat pendapatannya naik 3 kali lipat, kemudian itu 3 ton menjadi 7 ton, itu berarti 6 kali lipat pendapatan petani naik. Melalui kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Siak diharapkan menjadi semangat serta langkah nyata memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Riau. Yang pertama, itu harga HPP yang kemarin adalah Bapak Presiden minta 6.500 agar petani sejahtera, agar petani baik, kehidupannya lebih baik. Alhamdulillah NTP-nya naik. Yang dulunya 95, 106, sekarang 121. Ini target kita. Kemudian harga beras rata-rata nasional ini terlalu tinggi, 15, 16, bahkan 17. Ini harus turun harganya. Kenapa? Ada beras yang beras brokennya 40, ada 50, ada 30, tetapi diberi label premium. Nah, ini yang nggak benar. Nah, sederhananya gini, peraturan pemerintah kalau medium brokennya 25, kalau premium itu 15, titik. Yang diperiksa semua medium premium itu nggak sesuai, berarti melanggar kan? Tim Liputan mengabarkan.